Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua pihak, baik yang hadir di persidangan, termasuk tim yang mengikuti lewat online, termohon juga dengan semua komisionernya yang hadir atau yang mengikuti secara online. Ada KPU pusat juga ya, KPU provinsi. Selamat pagi Ibu Bapak di KPU RI. Kemudian Bawaslu, selamat pagi ya, yang hadir di ruangan ini atau yang mengikuti lewat online. Biasanya Bawaslu juga sudah ada di sana ya. Ini Bawaslu RI Pak ya. Selamat pagi Bapak Bawaslu, bisa didengar? Ini Bawaslu provinsi Pak ya. Suaranya Bapak belum kedengaran. Baik, bicara aja. Siap, Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Barat. baik, terima kasih Bapak ya. Ya. Kemudian pihak terkait, baik yang hadir di ruang sidang ini maupun yang secara online, tim hukum ataupun prinsipal ya yang mengikuti, selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang kita pada hari ini adalah sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati tahun 2020 untuk Kabupaten Raja 4 dengan nomor perkara 17 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk kita sahkan. Baik, selanjutnya untuk memandu persidangan ini dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Daniel. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama saya beri kesempatan untuk pemohon nomor 17 memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini yang hadir saya sendiri Yang Mulia, kuasa pemohon nomor 17 Muhammad Ruliandi, dan hadir pemohon prinsipal Bapak Richard Charles Tawaru Yang Mulia. Terima kasih. Ya. Benar Yang Mulia. Kemudian termohon 17 silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat. Hari ini prinsipal hadir adalah Bapak Muslim Saifuddin, didampingi oleh kuasa hukumnya Hifdil Alim, dan di daring ada komisioner yang lain Yang Mulia dan didampingi oleh kuasa hukum Bapak Hasan Muaziz. Terima kasih. Baik, Pak Saifuddin sebagai apa di Divisi Hukum Yang Mulia. Divisi Hukum. Terima kasih. Kemudian Bawaslu untuk permohonan 17. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang hadir mengikuti secara ruling, yaitu kami sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Markus Rumsawet, Koordinator Divisi HPPS, dan didampingi oleh pimpinan Provinsi Papua Barat
Irfan Nasil Hilmi, Koordinator Divisi Hukum, dan diikuti secara daring oleh anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Kalansina Aibini, Divisi Pengawasan Hubungan Antara Lembaga, dan anggota Agus Salim Mahong, Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia, dan diikuti juga pula oleh pimpinan Provinsi Papua Barat, Bapak Ketua Pak Ibnu Mahsud. Demikian yang mulia. Baik, kita lanjutkan dengan pihak terkait 17. Terima kasih yang mulia. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak terkait Raja Ampat yang hadir persidangan secara luring, saya sendiri Bendus Jombang. Terus rekan saya Muhammad Irfan secara daring hadir Lambert di Marah. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar jawaban termohon, kemudian keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait. Untuk itu yang pertama kami beri kesempatan kepada termohon 17 untuk menyampaikan jawaban. Waktunya 10 menit saja ya, kalau bisa disampaikan pokok-pokoknya saja, kalau ada ringkasannya lebih baik. Silakan Pak. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya. Sebelum masuk ke eksepsi, kami ingin menegaskan bahwa berdasarkan PMK 6 tahun 2020 pasal 13 mengenai waktu pengajuan permohonan dan juga berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 17, maka kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.57. Dan kami bacakan, yang kami jawab nanti adalah yang permohonan yang pertama. Permohonan awal ya? Ya, Yang Mulia. Oke, silakan. Dalam eksepsi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami telah membaca pokok permohonan pemohon dan berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara. Namun di dalam pokok permohonan pemohon, hampir setengah dari jumlah halaman permohonannya itu berisi mengenai curahan hati pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemantau. Oleh karena itu, menurut kami termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pokok permohonan pemohon. Kemudian yang kedua, soal kedudukan hukum, eksepsi soal kedudukan hukum. Pasal 1 angka 28 PMK 6 tahun 2020 menyatakan pemantau pemilihan adalah pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU atau KIP Provinsi atau KPU KIP Kabupaten Kota. Pemohon tidak memiliki sertifikat yang mulia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan mengenai ambang batas jumlah penduduk Raja Ampat berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2020 adalah 66.089 jiwa, 89 jiwa. Maka ambang batas 2%-nya dari total suara sah. Total suara sahnya adalah 34.053 suara. 2%-nya adalah 681 suara. Sedangkan selisih antara pasangan calon dengan kolom kosong yang mulia itu berjumlah 11.289 suara atau sama dengan 33%. Jadi jauh sekali dari 2%. Kemudian yang kedua masih mengenai kedudukan hukum, eksepsi kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pasal 9 ayat 2 PMK 6 tahun 2020 menyatakan dalam hal permohonan diajukan oleh pemantau pemilihan,
permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya berdasarkan ADART. Permohonan pemohon hanya ditandatangani oleh saudara pemohon sendiri, Richard Charles Tawaru, yang dalam hal ini bertitel PJS yang mulia. Jadi PJS bukan ketua dan juga tidak ditandatangani oleh sekretaris. Eksepsi itu legal standing yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa akta pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch nomor 582 pada pasal 9 dinyatakan ketua dan sekretaris berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu berhak melakukan tindakan. Pemohon adalah PJS yang mulia, bukan ketua dan bukan sekretaris. Dalam hal ini kedudukan pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Kemudian eksepsi soal permohonan tidak jelas atau kabur bahwa pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 PMK 6 tahun 2020 menyatakan alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diterapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan, jadi tidak juga mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar. Maka oleh karena itu kami termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan pemohon tidak jelas. Selanjutnya yang mulia, dalam pokok permohonan, kami masuk dalam pokok permohonan bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon di TMS-kan oleh termohon untuk menghilangkan peran pemantau. Menurut termohon hal itu tidak berdasar yang mulia, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Alasan-alasan yang kami sampaikan adalah yang pertama berdasarkan keputusan KPU nomor 296 dan seterusnya tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau pemilihan dan seterusnya, bahwa pemantau pemilihan itu harus memiliki syarat harus independen yang pertama, kemudian yang kedua harus mempunyai sumber dana yang jelas, kemudian yang ketiga harus terdaftar dan memperoleh akreditasi, kemudian yang keempat harus memiliki kompetensi, dan yang kelima memenuhi tata cara melakukan pemantauan. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran kepada termohon yang mulia pada tanggal 2 Desember. Kami sudah masukkan ke bukti T6. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pemohon adalah formulir pendaftaran, lalu kemudian rencana jadwal daerah dan alokasi jumlah pemantau, kemudian nama dan jumlah pemantau pemilihan, kemudian surat pernyataan mengenai sumber dana, lalu ada surat pernyataan mengenai independensi, dan yang terakhir adalah surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan. Setelah menerima berkas dari pemohon, termohon melakukan verifikasi yang mulia, prosedurnya demikian, dan di dalam melakukan verifikasi tersebut, termohon mencermati daftar anggota Papua Forest Watch. Termohon mencermati dan menemukan nama-nama anggota Papua Forest Watch terafiliasi. Sekali lagi kami tekankan, terafiliasi dengan partai politik tertentu, dalam hal ini adalah Partai Hanura. Kami sebutkan yang mulia, contoh-contohnya adalah pertama Yuning Fonataba, terafiliasi dengan Partai Hanura sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masa bakti 2020-2025, berdasarkan SK 628 dan seterusnya yang mulia. Kemudian ada nama Harun Loji. Itu ada buktinya? Ada buktinya yang mulia, kami sertakan di bukti T8 dan seterusnya. Ada nama Harun Loji yang terafiliasi dengan Partai Hanura karena telah menjadi calon legislatif DPRD Raja Ampat Dapil 4 yang mulia. Kemudian ada nama Donald Helpon yang juga Wakil Ketua DPRD Partai Hanura. Kemudian yang mencengangkan yang mulia, ada nama pemohon di sini. Nama pemohon Richard Charles Tawaru, berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura nomor SKEP/026 dan seterusnya tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat masa bakti 2016-2021 adalah sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat. Jadi pemohon ini adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Raja Ampat. Kemudian ada nama Emma Malaseme yang mulia, Ketua Papua Forest Watch, karena pemohon adalah PJS. Emma Malaseme berdasarkan
SK Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura nomor SKEP _026 dan seterusnya, menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Raja Ampat. Jadi independensinya sudah tidak terpenuhi Yang Mulia, berdasarkan keputusan 296 mengenai syarat-syarat pemantau pemilihan. Yang kedua Yang Mulia, dari pencermatan termohon ke surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan, pemohon menyampaikan bahwa telah memiliki pemantauan ditulis, tetapi bukan pemantauan pemilihan. Yang ada adalah pendokumentasian dan pemantauan hasil hutan kayu yang ada di Tanah Papua sejak 2018. Jadi pengalaman pemantauannya bukan di bidang pemilihan Yang Mulia, tapi di bidang perkayuan. Kemudian yang berikutnya, hasil pencermatan termohon terhadap surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau pemilihan yang diajukan oleh pemohon. Terdapat sumber dana dari Aliansi Raja Ampat Bersatu atau disingkat Arab. Tetapi kemudian pemohon tidak menjelaskan siapa Arab ini, sumber dananya dari mana, kemudian besarannya berapa, dan seterusnya. Nah, berdasarkan keputusan KPU nomor 296, setidak-tidaknya Yang Mulia pemohon tidak memiliki syarat independen, juga tidak memiliki syarat memiliki sumber dana yang jelas, dan tidak memiliki syarat kompetensi dan pengalaman sebagai bagian dari persyaratan mengajukan pemantau pemilihan. Nah, oleh karena itu Yang Mulia termohon menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan. Selanjutnya mengenai pokok permohonan yang mengatakan proses pemungutan suara tidak jujur Yang Mulia, menurut termohon itu adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak berdasar menurut hukum, karena termohon telah melakukan rekapitulasi itu secara berjenjang Yang Mulia, dari KPPS dan sampai tingkat kabupaten. Untuk selebihnya dan seterusnya, jawaban-jawaban termohon, dalil-dalil yang dinyatakan oleh termohon mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami ingin masuk kepada petitum, bahwa di petitum kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.24 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Untuk kolom kosong 11.382 suara. Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Bupati SE dan Orede Iriano Burdam SIP ME MEC Dev 22.671 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon Hifdil Alim dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi dulu, di Raja Ampat ini kan hanya satu pasangan calon ya? Benar Yang Mulia. Lalu apakah Hanura ikut dalam pasangan calon itu atau tidak? Tidak Yang Mulia. Tidak ya? Ya. Ada berapa partai yang tidak ikut? Pohon prinsipal menjelaskan Yang Mulia. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, untuk pesta demokrasi di Kabupaten Raja Ampat 7 kursi, 7 partai yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Raja Ampat. Dari 7 partai, 6 partai yang melibatkan diri, sedangkan 1 partai tidak menyatakan sikap, yaitu Partai Hanura. Partai Hanura yang tidak, Ya. Yang lainnya ikut mendukung. Lainnya ke pasangan calon Yang Mulia. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan dari Bawaslu Raja Ampat. Silakan. Waktunya juga 10 menit Pak ya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kami dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan menyampaikan
Zoom keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap perkara nomor 17 dan seterusnya. Yang mulia Majelis Hakim, kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan kami dari Bawaslu Kabupaten Raja Ampat akan menyampaikan secara singkat keterangan Bawaslu terkait dengan pokok perkara nomor 17. Bahwa setelah membaca pokok dalil permohonan pemohon dalam perkara pemohon perselisihan hasil pemilihan nomor 17 dan seterusnya, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam kedudukannya sebagai pemberi keterangan mencermati bahwa terdapat 14 pokok dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan dan penindakan pelanggaran yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2020. Adapun terhadap 14 pokok dalil permohonan pemohon tersebut, Bawaslu Raja Ampat menerangkan sebagai berikut. 1. Permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tindakan pemohon yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan dalam negeri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat tahun 2020 sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Kait pokok permohonan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 13, huruf A, angka 16, dan angka 17 terhadap dalil permohon Ekuo Bawaslu Kabupaten Raja Ampat singkat menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap pendaftaran pemantau pemilihan, terdapat 2 lembaga yang melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan terakreditasi ke KPU Kabupaten Raja Ampat, yaitu Lembaga Papua Forward Suite dan Lembaga Pemantau Pemilihan Pemuda Muslim Indonesia atau LPMI, yang mana kedua lembaga tersebut tidak diakreditasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, 2 lembaga yang tidak terakreditasi tersebut mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilik kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Bahwa pokok dalil pemohon Ekuo berkaitan dengan penanganan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai laporan pelanggaran nomor 15 dan seterusnya pada tanggal 17 Desember 2020 dan diregister dengan nomor 16 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran dengan pelapor atas nama Richard Charles Tauro, Koordinator Papua Forward Suite, dan terlapor KPU Kabupaten Raja Ampat yang diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilihan karena menyatakan Lembaga Papua Forward Suite tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan dalam negeri sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Raja Ampat nomor 366 dan seterusnya perihal penyampaian hasil verifikasi syarat dokumen tim pemantau dalam negeri Papua Forward Suite. Bahwa berdasarkan fakta keterangan dan hasil analisa serta kajian terhadap keterangan pelapor, keterangan terlapor, dan bukti dokumen, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan pelapor tidak sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pemantau pemilihan dalam negeri yang diatur dalam pasal 123 ayat 3 huruf A dan huruf B Undang-Undang Pemilihan bab 2 huruf B angka 3 poin C, poin F, poin G, dan poin H Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 296 dan seterusnya tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau pemilihan dan lembaga survei dan jajak pendapat penghitungan cepat hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. 1. Terdapat anggota lembaga calon pemantau pemilihan Papua Forward Suite yang menjadi anggota Partai Hanura, Yunang Funataba, Harun Loji, dan Muhammad Iksan, SPI. Selain itu, para anggota tersebut namanya tercantum di dalam daftar calon tetap pemilih daftar DPR Kabupaten Raja Ampat tahun 2019. 2. Surat pernyataan di atas meterai mengenai sumber dana dan independensi pemantau pemilihan tidak ditandatangani oleh Papua Forward Suite terdapat dalam formulir 2 Romawi titik 4 dan formulir 2 Romawi titik 6. 3. Papua Forward Suite tidak menyampaikan surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantau pemilihan. Bahwa laporan pelanggaran nomor 16 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan tidak terbukti
Bapak bisa dibacakan pada halaman 1 sampai dengan halaman 5 keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tentang perkara nomor 17 dan seterusnya. 2. Permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye terakhir pasangan calon Afu Ori. Faedah pokok permohonan pemohon angka 13 huruf B terhadap dalil permohonan Ikuo Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan sebagai berikut bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 di Kota Waisai akhir masa kampanye dalam pelaksanaan kampanye tersebut terjadi kerumunan massa di sekitar lokasi kampanye pada saat sekitar akhir yaitu sekitar pukul 17.58 WIB yang disebabkan karena konser musik yang digelar. Terhadap terjadinya kerumunan massa tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berkoordinasi dengan kepolisian Resort Raja Ampat untuk melakukan penertiban dengan membubarkan kegiatan tersebut karena telah melanggar ketentuan larangan kampanye dan protokol kesehatan. Secara lengkap dapat dibaca pada halaman 6 dan 7 keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. 3. Permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi intimidasi pada akhir kampanye masa kampanye yang dilakukan oleh Kepala Distrik Minus Masa. Pokok permohonan pemohon angka 13 huruf C terhadap dalil permohonan Ekuo Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan sebagai berikut. Bahwa laporan dugaan pelanggaran Ekuo dilaporkan oleh pelapor atas nama Donald Renato Hepon pada tanggal 2 Desember. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menilai syarat material laporan belum terpenuhi sehingga dijadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran dengan ketentuan apabila telah terkumpul alat bukti yang kuat sesuai dengan unsur laporan dugaan pelanggaran yang disangkakan maka akan dijadikan temuan dugaan pelanggaran dapat selengkapnya dapat dibaca pada halaman 1 sampai dengan halaman 5. Keterangan Bawaslu. 4. Permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penggunaan program. Tersisa 3 menit ya. Ketiga, saya bacakan secara singkat. Pokok dalil mendalilkan penggunaan program Sapi Tank untuk dukungan petahana setelah melakukan kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan laporan nomor 11 dan perbaikan tidak terpenuhi syarat material karena tidak disertai dengan alat bukti sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Pokok permohonan yang mendalilkan Kepala Kampung Arefi Timur dalam kampanye bahwa laporan tersebut berdasarkan pembahasan hasil kajian yang diteruskan pada pembahasan kedua Sentral Gakumdu Kabupaten Raja Ampat, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan terhadap perkara temuan nomor 12 dan seterusnya tidak dapat diteruskan ke proses penyidikan dan penyelidikan oleh Sentral Gakumdu, unsur kepolisian karena peristiwa yang dilaporkan tidak terpenuhi dugaan pasal pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan untuk ditindaklanjuti sehingga Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menindaklanjuti dengan undang-undang lainnya itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang berikut pokok permohonan pemohon kedua terhadap pemohon bahwa pokoknya mendalilkan terjadi intimidasi bahwa laporan tersebut dengan nomor 08 dan seterusnya bahwa hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan laporan nomor 08 dan perbaikannya tidak memenuhi syarat material karena tidak disertai dengan alat bukti sehingga laporan nomor 8 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti. Berikutnya pada pokok permohonan tentang adanya keterlibatan ASN dalam kampanye bahwa laporan tersebut berkaitan dengan adanya ASN sehingga Bawaslu laporan tersebut dalam laporan pelanggaran dugaan pelanggaran atas ASN yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Paulus Abraham di Mara Umpaim diterima dengan nomor 21 dan seterusnya dan berdasarkan hasil kajian dinyatakan tidak terbukti karena terlapor tidak terlibat dalam sosialisasi kolom kosong seperti yang dilaporkan. Ya, ini ada 9 ya. Ya, ada yang untuk pelanggaran ASN. Ya. Sudah dianggap dibacakan. Ya, langsung aja ke halaman 23. Oh, 20 ya? Ya. Penutup. Ya. Baik, majelis yang kami hormati, permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan
petugas KPS menggunakan atribut masker. Udah, langsung aja Dan penutup, langsung- waktunya habis. Yang terakhir, poin C. permohonan yang pada pokoknya mendalilkan seluruh pelanggaran pemilihan yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Permohonan pemohon angka 14 terhadap dalil permohonan Eko Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal sebagai berikut. Bahwa dalam pelaksanaan Udah, pemilihan waktunya habis, dibacakan langsung penutupnya. Ini dianggap dibacakan. Ya. Halaman 20 yang penutupnya. Demikian keterangan ini Ya. atau Demikian keterangan ini yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim. Oke, cukup Demikian ya. keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Demikian Majelis yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum pada pihak terkait, saya ingin konfirmasi yang di tabel laporan dugaan pelanggaran ASN halaman 11. Siap. Itu kan ada 9 ya. Siap. Itu dari apakah sudah diputuskan dari 9 ini ada satu yang tidak dapat ditindaklanjuti, laporan dari Donald Renato yang untuk poin 9. Tapi yang poin 1 sampai 8 itu apakah sudah ada putusan dari KSN? Terima kasih yang mulia. Sampai dengan sekarang belum ada, sudah disampaikan secara online maupun secara langsung kepada KSN, dan sampai pada saat ini belum ada keputusan dari KSN. Terima kasih yang mulia. Oke. Sekarang saya beri kesempatan untuk termohon. Pihak terkait ya, terakhir untuk pihak terkait untuk 17, silakan. Waktunya juga 10 menit ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami langsung saja keterangan pihak terkait dalam perkara nomor 17 dan seterusnya. Poin pertama dalam eksepsi. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum pihak terkait menanggapi dalil-dalil permohonan pemohon, izinkan kami pihak terkait menyampaikan hal sebagai berikut. Pertama, bahwa berdasarkan PMK nomor 6 tahun 2020 pasal 13 ayat 1 dan 2, bahwa penyampaian permohonan itu adalah baik offline maupun online diberi waktu perbaikan 3 hari. Bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon AP3 nomor 17 dan seterusnya, bahwa pemohon mengajukan perbaikan itu adalah tanggal 22 Desember. Bahwa berdasarkan perbaikan permohon tanggal 22 itu menurut kami pihak terkait melewati waktu masa perbaikan. Seharusnya pemohon mengajukan perbaikan itu di tanggal 21. Oke, jadi keterangan pihak terkait akan mengacu pada laporan awal ya? Baik Yang Mulia. Oke, supaya nggak usah diperpanjang itu, kami sudah tahu. Oke, baik. Bagian A, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan. Namun dalam permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara antara kolom kosong dan pasangan calon pihak terkait. Akan tetapi pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya pelanggaran bersifat TSM dan praktik politik uang sebagaimana disebutkan dalam dalil pemohon posita poin 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, dan 14. Yang mana dalil-dalil pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara bagi pemohon dalam pemilu Bupati Raja Ampat tahun 2020. Dan apa yang menjadi dalil pemohon tersebut di atas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi ada lembaga yang berwenang lainnya untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa secara keseluruhan di dalam permohonan pemohon tidak ada dalil satupun yang membantah hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati Kabupaten Raja Ampat 2020 yang ditetapkan oleh termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh atau peristiwa-peristiwa yang tidak ada kaitan atau signifikansinya dengan perolehan suara dan
permohonan pemohon sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan beberapa persen yang diperoleh oleh pemohon. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi pemohon, maka keberatan pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi menjadi gugur. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon sehingga beralasan hukum bagi mahkamah untuk menolak atau tidak menerima. Bahwa dengan demikian, menurut pihak terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon. Menurut pihak terkait, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 dengan alasan pertama, bahwa pemohon selaku pemantau pemilihan tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak dapat bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Raja Ampat tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi karena pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai pemantau pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 28 dan pasal 4 ayat 2 huruf B PMK nomor 6 tahun 2020. 2. Bahwa pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana pemantau pemilihan berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2017 pasal 34 ayat 2. Oke, substansinya sudah kita tangkap. Baik. Berikut bahwa dalam PMK nomor 6 tahun 2020 pasal 2 juga objek perkara perolehan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Akan tetapi pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa selisih suara antara kolom kosong dan pasangan calon yang dapat mempengaruhi. Substansinya sudah kami tangkap. Masuk pada permohonan pemohon yang tidak jelas, halaman 9. Inti-intinya saja. Karena posisi pihak terkait bukan lawan ya. Baik. Cukup aja memberikan keterangan hal-hal yang permohonan pemohon tidak jelas. Menurut pihak terkait, permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan 1. Bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 1, posita 1 menyatakan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dalam tabel nomor 1 adalah pasangan AFU. Dalil pemohon tersebut tidaklah benar alias kabur serta error. Karena dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Raja Ampat tahun 2020 hanya terdapat satu pasangan calon bupati, Abdul Faris Umlati dan Orideko Burjang, yang disingkat menjadi pasangan Faris Ori, bukan pasangan Afu, sebagaimana dalil pokok permohonan pemohon. Sehingga menurut pihak terkait, pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. 2. Oke, lanjut aja. Tenggang waktu pengajuan. Tenggang waktu pengajuan, sebagaimana yang kami jelaskan dari eksekusi awal, Yang Mulia, bahwa mereka melewati waktu perbaikan permohonan. Masuk pada pokok permohonan. Pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak segala dalil, baik dalam bentuk asumsi pernyataan dan argumen yang disampaikan pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Bahwa terhadap dalil posita pada poin 4 dan pokok permohonan yang pada pokok menyatakan terdapat upaya menghilangkan peran pemantau pemilu yang dilakukan oleh pihak terkait secara TSM, menurut pihak terkait tidak benar dan tidak berdasar apa yang disampaikan oleh pemohon karena pihak terkait tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menghilangkan peran pemohon sebagai pemantau pemilu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Raja Ampat tahun 2020. Bahwa keseluruhan dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak ada satupun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara menurut versi pemohon. Akan tetapi di dalam dalil-dalil pokok permohon hanya lebih menguraikan tentang pelanggaran TSM, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga cukup beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya menyatakan permohonan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak mempersoalkan perolehan hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Raja Ampat tahun 2020 yang ditetapkan oleh termohon, maka tentunya tidak cukup beralasan hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Raja Ampat tahun 2020 tertanggal 15 Desember pukul 21.24 ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut pihak terkait,
adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tidak pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara Akuo sebagai berikut. A. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. B. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan berlaku surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Raja Ampat 2020 bertanggal 15 Desember 2020 pukul 21.24. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Kolom kosong 11.382 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati SE dan Orideko Ibu Redam adalah sebanyak 22.671. Total suara sah 34.053 suara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait, BNDIS Jombang SMH Muhammad Irfan SH Lambert Dimarah SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ini yang petitum 3B ini ya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum yang benar. Pertanyaan saya adalah, apakah ini sesuai dengan surat keputusan nomor 75 atau tidak? Sesuai Yang ya. Mulia. Sebenarnya poin 3 nggak perlu lagi karena di poin 2-nya sudah menyatakan benar dan tetap berlaku, ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Ini double sebetulnya. Tapi kebanyakan mengajukan seperti ini. Padahal sebenarnya poin petitum 2 tadi sudah menyatakan benar dan tetap berlaku. Baik, ada pertanyaan dari pemohon, tapi tidak masuk pada substansi ya, karena pemohon sudah diberi kesempatan. Silakan, cukup ya? Cukup Yang Mulia. Dari termohon ada cukup, Bawaslu, pihak terkait? Cukup Yang Mulia. Cukup ya, oke. Untuk pengesahan alat bukti saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ada tambahan Yang Mulia? Bawaslu saja, saya ke Bawaslu. Memang selain pemohon ini di sana tidak ada pemantau yang memenuhi syarat sesungguhnya dari pengawasan saudara. Terima kasih Yang Mulia, seperti yang sudah kami tadi jelaskan, memang ada 2 lembaga yang mendaftarkan diri kepada terakreditasi. Tidak ada yang terakreditasi oleh KPU. Terima kasih Yang Mulia. Tapi pemohon ini sebenarnya sudah mengajukan akreditasi sebelumnya. Iya. Sebelum hari pemilihan sudah. Ketika tahapan apa Pak? Ketika dilakukan verifikasi berkas dari pemohon tidak terpenuhi. Iya. Kapan itu tahapan pemeriksaan verifikasi berkas itu? Di tahapan mana untuk Pilkada Raja Ampat? Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020. Bukan yang secara real Pak, nggak usah merujuk aturan. Secara real, secara faktual dari pengawasan Bawaslu sana, di tahapan apa ketika ada verifikasi pengajuan permohonan sebagai pemantau pemohon ini kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat itu? Apakah pada tahapan pendaftaran? Pendaftaran calon? Pendaftaran pemantau. Di kapan itu Pak? Masih ingat? Bulan Dari apa? Berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 itu pendaftaran pemantau itu dimulai dari tanggal pemantau itu dari tanggal 19 bulan apa? Bulan September
tahun 2019 September, dan ya? berakhir pada 2020. tanggal 2 Desember 2020. Ada berapa pemantau yang mendaftar ketika itu? Yang datang melakukan pendaftaran adalah Dua ya? dua. Dua-duanya tidak memenuhi syarat. Dua-duanya tidak memenuhi syarat dan tidak diakreditasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. Alasannya apa ya menurut? Karena ada laporan ke Bapak juga kan ini? Siap, Yang Mulia. Alasannya apa ketika tidak didaftar itu? Alasannya karena berdasarkan hasil verifikasi dari KPU dan kami memanggil dan hasil melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat peristiwa kejadiannya pada tanggal 3 Desember sehingga kami memanggil para pihak baik pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangan. Dari hasil keterangan dan alat bukti bahwa terdapat adanya ketidaknetralitas, tidak independen dan apa? Tidak ada sumber dana yang jelas dan tidak ada surat pernyataan sebagai pemantau pemilu. Surat pernyataan pemantau dari siapa? Dari yang mendaftar sebagai lembaga pemantau. Oh, itu syarat ketiga itu kumulatif. Ya. Dana yang jelas, kemudian independen, Ya. dan pernyataan pemantau. Ya. Dan ada kan dia baru terlibat mendaftarkan ingin menjadi pemantau. Yang Mulia, yang mendaftar pemantau saya tidak mendaftar sehingga dalam proses kita mengklarifikasi terdapat ada juga anggota partai yang terlibat di dalam partai politik dan berafiliasi. Jadi salah satu pemantau atau pengurus pemantau ini adalah terlibat dalam kepengurusan partai dan harus independen. Sehingga independensinya diragukan. Ya. Ini yang kemudian menjadi pemohon hari ini. Yang benar Mulia. Bukan yang pemantau satunya itu. Benar ya Mulia. Benar yang mana? Yang melakukan pemohon permohonan ini. Sekarang. Ya. Di samping itu tidak ada sumber dana yang jelas. Benar yang Mulia. Terima kasih Pak. Terima kasih Yang Mulia. Pak Denen, cukup. Saya serahkan bukti dulu. Untuk perkara nomor 17 ya, pihak termohon memasukkan bukti T1 sampai dengan T10. Betul ya? Betul Yang Mulia. Diperiksa dan lengkap. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT12. Betul ya? Baik, sudah diperiksa lengkap. Kemudian Bawaslu sebagai pemberi keterangan bukti PK01 sampai dengan PK30. Benar Yang Mulia. Betul ya? Sudah diperiksa lengkap. Kemudian pemohon ada bukti tambahan P34 sampai dengan P38. Betul ya pemohon? Baik, dengan demikian perkara nomor 17 sudah selesai. Para pihak, pemohon, termohon, Bawaslu sebagai pemberi keterangan dan pihak terkait diminta untuk meninggalkan ruang persidangan.